Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erik Rahman Hakim dari kelompok 6, selaku moderator dari kelompok 6 ini. Kemudian akan dilanjut oleh rekan-rekan saya, dipersilakan. Saya Safni Putri Al-Akyar dengan NIM 25018. Saya Diva Putri Aska dengan NIM belakang 14. Saya dengan Muhammad Ramadan Putra Balia dengan NIM 15254254042. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Etika Bermedia Sosial dalam Islam. Jadi di materi ini kita akan membahas bagaimana seorang muslim dapat menggunakan media sosial secara bijak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi sehingga media sosial ini tuh tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi media untuk menyebarkan kebaikan. Pun materi ini akan disampaikan oleh 3 orang teman saya, ya, sesuai dengan pembagian materi yang telah ditentukan. Jadi setelah seluruh pemateri menyampaikan materinya, saya akan kembali untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Oke, baik, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan pada para teman saya untuk pemaparan materi untuk memulai presentasinya. Untuk yang presentasi dipersilakan. Oke, yang pertama itu ada pengantar. Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, belajar, hingga berbagi pengalaman. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga dapat menjadi tempat penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, bahkan perundungan cyber. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus memahami bahwa etika tidak hanya diterapkan saat bertemu secara langsung, tetapi juga ketika berinteraksi di dunia digital. Boleh selanjutnya. Apa itu etika bermedia sosial? Yang dimaksud dengan etika bermedia sosial adalah pedoman atau aturan dalam menggunakan media sosial secara sopan, bertanggung jawab, dan tetap menghormati hak orang lain. Dalam pandangan Islam, penggunaan media sosial harus sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Misalnya, kita harus berkata jujur, menjaga kehormatan sesama, serta tidak membuat unggahan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain. Jadi setiap postingan, komentar, maupun pesan yang kita kirim harus dipikirkan terlebih dahulu. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu landasan Islam ya. Di era digital ini seperti sekarang media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita menggunakannya untuk berkomunikasi secara kita menggunakannya sebagai media komunikasi secara lebih detail lagi ya, sesuai dengan surat Al-Hujurat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 40, Quran ke-49 ayat 6, yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun
binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu sendiri. Boleh next? Landasan kedua terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang mengajarkan kita untuk menjauhi prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan tidak mengunjing sesama. Etika ini juga dapat penting diterapkan dalam penggunaan media sosial. Ya, bunyi Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 itu, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minaz-zoni inna ba'daz-zonni ithmu wala tajassasu wala yakhtab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakulah ma aghihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Oke, next. Berdasarkan ajaran tersebut, ada beberapa etika bermedia sosial dalam Islam, yaitu yang pertama, selalu berkata jujur. Yang kedua itu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Yang ketiga itu menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat berkomentar atau membuat unggahan. Yang keempat, menghormati perbedaan pendapat dan tidak mudah menghina orang lain. Yang kelima, menjaga privasi diri sendiri maupun orang lain. Yang keenam, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat seperti menyebarkan ilmu dakwah dan informasi positif. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan sampai media sosial menjadi tempat menyebarkan kebencian, fitnah, atau informasi yang tidak benar. Boleh dilanjutkan sama teman saya? Baik, di sini ada perilaku yang harus dihindari. Yang pertama itu ada menyebarkan hoaks, seperti kita menyebarkan sesuatu hal yang sebenarnya belum jelas kepastiannya, sehingga menyebabkan sumber informasi tersebut menjadi sebuah hoaks di dalam internet. Lalu menghina atau mencela orang lain, seperti sudah mudah banyak ditemui juga di internet untuk komen-komen yang mengujarkan kebencian, mungkin rasisme dan juga lain-lain. Lalu ada juga melakukan cyberbullying, ini termasuk hal yang sama seperti poin sebelumnya. Lalu juga ada menyebarkan fitnah dan gibah. Nah, ini juga seperti menyebarkan informasi yang tentunya tidak tepat dan tidak akurat, hanya seperti asal bunyi saja. Lalu ada mengunggah konten yang mengandung kebencian atau pornografi. Lalu membuka aib seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. Membuka aib seseorang itu seharusnya adalah hal yang benar-benar dilarang dalam agama juga, karena bahkan Allah sendiri memerintahkan kita untuk menutup aib kita sendiri, dan Allah sendiri tidak akan menyebarkan aib kita. Lalu siapa kita manusia yang menyebarkan aib orang lain? Next. Lalu kita masuk ke dalam dampak
bermedia sosial tanpa etika. Jadi ini adalah mungkin kerusakan yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan etika dalam sosial media. Yang pertama, rusaknya hubungan antar individu. Hal seperti ini mungkin bakal sering terjadi jika kita ibaratkan menyenggol atau melakukan hal seperti menyebarkan hoaks tentang orang terdekat kita yang dimana hubungan antar individu pun menjadi retak. Lalu munculnya konflik di masyarakat. Hal ini bisa terjadi seperti menyebarkan hoaks tentang pemerintah atau lainnya yang dapat menyebabkan kerusuhan. Lalu ada menurunnya rasa saling percaya yang dimana rasa percaya seseorang akan hilang jika kita seperti menyebarkan aib orang terdekat kita di internet, di mana hal itu bisa memunculkan rasa turunnya percaya antar individu. Lalu penyebaran fitnah dan kebencian. Yang di sini kita sering mendengar bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena jika pembunuhan itu terjadi hanya di satu waktu saja, sedangkan fitnah bisa terjadi dari generasi ke generasi. Lalu yang terakhir ada mendapat dosa karena menyakiti orang lain melalui perkataan maupun tulisan, seperti ujaran kebencian yang menyakiti hati orang lain, dan juga menyebabkan kerusuhan yang mungkin dapat jadi kerusuhan secara fisik atau dunia nyata. Next. Lalu di sini ada cara untuk bermedia sosial yang bijak dan benar. Yang pertama, dari sini poinnya adalah berpikir sebelum mengunggah sesuatu. Penting bagi kita untuk berpikir berkali-kali sebelum kita melakukan sesuatu di media sosial, karena hal tersebut bisa menjadi jejak digital maupun bisa menyakiti hati orang lain. Dan di media sosial hal tersebut tidak akan terhapus. Lalu memastikan informasi berasal dari sumber terpercaya. Hal ini berhubungan dengan berita hoaks dan lain-lainnya, yang dimana sebelum kita menyebarkan informasi, kita harus memastikan bahwa informasi tersebut sudah benar dan tepat. Lalu menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Berdebat tentu saja diperbolehkan, namun untuk hal-hal yang penting dan bermanfaat. Lalu menyebarkan konten positif dan inspiratif. Nah, untuk penyebaran konten positif ini tentu seperti kita menyemprotkan parfum pada suatu lingkungan, tentu saja di satu lingkungan tersebut nantinya akan terasa wangi. Begitu juga dengan penyebaran positif di media sosial yang membuat lingkungan tersebut menjadi untuk sebutannya zaman sekarang seperti wholesome gitu. Lalu menggunakan media sosial secukupnya dan tidak berlebihan. Tentu saja hal-hal yang berlebihan itu sudah pasti tidak baik. Sehingga kita juga harus membatasi bermedia sosial dan menggunakan media sosial untuk mencari informasi. Lalu terakhir, menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah dan berbagi kebaikan. Itu untuk berdakwah itu kita kan sudah berbeda di mana zaman sekarang ini dakwah ini kita bisa melalui cara seperti di media sosial, sedangkan di zaman Nabi harus dari mulut ke mulut. Boleh next. Oke, baik. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Jadi kita bisa ambil sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa media sosial ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat modern. Jadinya oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dengan cara, gimana sih caranya kita bisa menjaga ucapan dan tulisan, kemudian memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Kemudian itu serta menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain seperti yang tadi sudah disebutkan, contohnya hoax, fitnah, dan juga ujaran kebencian. Dengan menerapkan etika bermedia sosial sesuai dengan ajaran Islam, kita dapat atau bisa kita harapkan kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua orang. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kutipan yang terdapat pada slide terakhir presentasi kami. Jari yang kita gunakan untuk mengetik hari ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan keburukan. Terima kasih.
Semoga kutipan tersebut dapat menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun penyusunan presentasi. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.